Shalom saudara-saudara, salam jumpa dalam kasih Kristus. Pelayanan bukan beban, tapi sebuah kehormatan. Sepenggal kalimat ini mengingatkan kita bahwa jika kita diberi kesempatan untuk melayaninya, itu adalah sebuah kehormatan. Tidak semua orang punya kesempatan untuk melayaninya. Sebelum saya bicara lebih jauh, saudara harus paham dulu apa yang dimaksud dengan melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu artinya mengikuti apa maunya Tuhan. Mengikuti maunya Tuhan itu sama dengan mengikuti perintah Tuhan. Mengikuti perintah Tuhan harusnya bisa dilakukan oleh setiap kita dimanapun kita berada. Tuhan berkata, jangan mencuri. Jika Anda adalah seorang pegawai perusahaan dan Anda tidak mencuri uang perusahaan atau korupsi, maka ini artinya Anda telah mengikuti perintah Tuhan. Dan saat Anda mengikuti perintah Tuhan, itu sama dengan Anda sedang melayani Tuhan. Tuhan berkata, jangan bersinah. Saat Anda bersikap menolak godaan untuk melakukan persinahan dengan orang lain, karena Anda menghargai kesucian rumah tangga dan mengasihi istri atau suami Anda, maka pada saat yang sama Anda juga sedang melayani Tuhan. Tapi kali ini saya tidak membahas pelayanan seperti dua contoh tadi. Saya bicara tentang mereka yang terlibat dalam aktivitas ibadah. Mereka yang terlibat sebagai pelayan dalam sebuah ibadah, yakni pengkhotbah, song leader atau pemimpin pujian, singers, pemusik, kolektan, pendoa-pendoa, dan aser. Saudara-saudara, biasanya gereja sudah membuat jadwal yang isinya adalah siapa saja yang akan melayani dalam jangka waktu tertentu. Jadwal per bulan, per 6 bulan, juga ada yang per tahun. Nah, dengan demikian jadwal yang sudah ada jauh-jauh hari ini dibuat agar pelayan bisa mempersiapkan diri sebelum melayani. Persiapannya antara lain, yang berkhotbah mempersiapkan khotbah dengan baik, yang terlibat sebagai tim pujian punya waktu untuk latihan, dan lain-lain. Tapi saudara, selain persiapan-persiapan yang sifatnya apa yang nampak, maka ada satu persiapan yang seringkali dilupakan oleh pelayan Tuhan. Mereka melupakan atau bisa juga menganggap tidak penting untuk dilakukan, yakni saat teduh pribadi. Saat teduh pribadi atau hubungan pribadi dengan Tuhan adalah saat di mana hati dan pikiran Anda hanya tertuju kepada Tuhan dalam doa. Dalam hal berdoa, Yesus memberikan teladan bagi kita dalam ayat-ayat berikut ini. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Lukas 3 ayat 21. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus 1 ayat 35. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Lukas 6 ayat 12-13. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Lukas 9 ayat 18. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Markus 14 ayat 32. Saat Yesus dibaptis, dia berdoa. Sebelum memilih rasul-rasul, sebelum pelayanan, sesudah pelayanan, saat menuju kematiannya pun, dia tetap berdoa. Jadi saat teduh atau berdoa, harusnya merupakan bagian yang tidak boleh terpisahkan atau tidak boleh terlupakan. Berdoa harusnya menjadi bagian yang penting dari hidup seorang pelayan Tuhan. Saudara-saudara, terlibat dalam berbagai pelayanan dalam sebuah ibadah
harusnya membuat kita menyadari bahwa pelayanan bukan hanya tentang kemampuan berbicara, yakni berkhotbah, atau bermusik dan bernyanyi. Karena penilaian jemaat bukan hanya pada kemampuan Anda, tapi juga akhirnya pada karakter Anda. Saya melibatkan jemaat dalam hal ini karena tidak dapat dipungkiri bahwa pelayan-pelayan Tuhan seringkali menjadi batu sandungan bagi jemaat Tuhan melalui karakter atau perilaku yang tidak benar. Mereka yang memimpin jemaat Tuhan untuk menyembah Tuhan, tapi mereka juga yang menyebarkan gosip tentang jemaat sendiri. Berapa banyak jemaat yang akhirnya memutuskan pindah gereja karena mendapati pelayan setempat menjelek-jelekan namanya. Apalagi ditambah dengan sikap pelayan yang menganggap jemaat yang keluar itu masih bayi rohani, jadi tidak kuat menghadapi situasi ini. Saudara-saudara, ini mungkin salah satu contoh kasus, dan menurut saya, kasus ini yang paling banyak terjadi dalam sebuah gereja. Saudara-saudara, pelayan yang punya hubungan pribadi yang rutin dengan Tuhan pasti mampu menjaga mulutnya untuk tidak ikut bergosip tentang orang lain, apalagi jemaat sendiri. Pelayan yang punya saat teduh dengan Tuhan pasti akan sadar ini istri atau suami orang lain, sehingga akhirnya tidak terjadi perselingkuhan, juga akan membatasi chat yang terkesan meminta perhatian. Saudara-saudara, melayani dan saat teduh pribadi adalah dua hal yang sama-sama harus dijalankan. Jika hanya memenuhi jadwal pelayanan dan tidak berhubungan pribadi dengan Tuhan, percayalah, suatu saat kamu akan menjadi batu sandungan bagi sesama, terutama jemaat, karena perilakumu sendiri. Ingatlah saudara-saudara, bahwa memenuhi jadwal pelayanan tidak selalu berarti sedang melayani Tuhan. Bisa jadi Anda hanya sedang melayani pekerjaan Tuhan, sehingga Anda sepertinya terlihat sibuk melayani Tuhan, tapi sebenarnya Anda itu sedang melayani gerejamu dan bukan Tuhanmu. Jadi jika seorang terlihat begitu rajin melayani, tapi terus menjadi batu sandungan, bisa jadi hubungan pribadinya dengan Tuhan tidak beres. Jadi jangan anggap enteng hubungan pribadi dengan Tuhan atau saat teduh. Jadi saudara-saudara, jika saudara diajak untuk terlibat dalam sebuah pelayanan, maka bergabunglah. Selesaikan tugas yang diberikan dengan sepenuh hati, tapi jangan lupakan hal terpenting bagi seorang pelayan Tuhan, yakni hubungan pribadi dengan Tuhan atau saat teduh. Tuhan memberkati kita semua.